kelas 4 semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua baik dan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nia dalam pelajaran agama materi yang ketiga. Mari kita belajar. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nia. Kita akan belajar hari ini materi pelajaran yang ketiga, yaitu bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak yang terkasih, apa tujuan kita belajar untuk materi ini saat ini? Yang pertama, kita diajak untuk menerima dan mensyukuri bahwa kita diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, kita diajak untuk bisa menceritakan kembali bagaimana kisah penciptaan manusia pertama oleh Allah, yaitu kisah Adam dan Hawa diciptakan. Yang ketiga, kita diajak untuk semakin mengembangkan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan untuk bisa semakin menjadi manusia yang baik sesuai dengan citra Allah. Dan yang keempat, kita akan semakin bisa menghargai, menghormati bahwa setiap lawan jenis kita, baik itu laki-laki atau perempuan, itu memiliki kebaikan atau kelebihan. Baiklah anak-anak, marilah kita segera mulai pembelajaran kita hari ini. Sebagai laki-laki dan perempuan, kita tidak terlepas satu sama lain, saling melengkapi karena di antara kita pastinya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Anak-anak, kadang-kadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti ini nih. Ada beberapa orang, tidak semua sih, yang memiliki sikap satu membanggakan diri. Nah, seperti apa sikap orang yang memiliki perasaan bangga diri yang dalam tanda kutip berlebihan? Akibatnya akan ada beberapa hal tersebut ini, yaitu bisa orang menjadi berpikir negatif atau kita kenal dengan istilah kerennya negative thinking terhadap lawan jenis kita. Bisa jadi merasa diri nih kalau cowok, lah gue dong cowok paling hebat dibandingkan lu yang cewek gitu ya. Perasaan gue lebih kuat deh daripada lu. Nah, ada yang seperti itu ya. Atau kadang berpikiran bahwa memang ya cewek itu berada di bawah laki-laki derajatnya. Wah, ada yang negative thinking seperti itu kalau terlalu bangga diri. Atau sebaliknya, cewek juga bisa merasa bahwa ya aku dong cewek paling hebat, punya perasaan. Nah, kamu cowok apaan? Nah, seperti itu yang terjadi, ada negative thinking satu sama lain. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang menutup diri untuk bisa melihat kebaikan lawan jenisnya. Bisa jadi karena tadi merasa diri hebat, merasa orang lain, apalah kalau cowok mah kayak gini, banyak kekurangannya. Atau sebaliknya cewek, alah cewek itu lemah dan sebagainya. Tidak bisa melihat bahwa ada hal baik di dalam diri masing-masing dari mereka, sehingga tertutup kemungkinan untuk bisa melihat, oh ternyata dia baik juga ya, oh ternyata dia itu kuat, dia bisa menolong aku mengangkat meja ini, misalnya cewek-cewek berkata begitu. Tapi karena terlalu bangga diri yang berlebihan itu tadi, yang akhirnya orang tidak bisa lagi melihat seperti itu. Berikutnya, sikap menyesal. Ada loh orang-orang yang menyesal diciptakan sebagai cowok atau diciptakan sebagai cewek. Apa akibatnya? Orang ini akan mengeluh. Biasanya akan begini, ya coba aku diciptakan sebagai cowok, pasti aku kekar kuat dan sebagainya. Atau sebaliknya yang cowok, coba aku diciptakan sebagai cewek, ya pasti gak kayak gini, tanggung jawabnya berat jadi cowok. Nah, mengeluh dan mengeluh itu karena apa? Ada rasa menyesal di dalam dirinya. Bahkan yang berikut,
sampai mengubah penampilan. Kalau kalian mungkin mendengar dari berita-berita di medsos atau dimanapun itu, ada orang yang saking inginnya merubah dirinya menjadi jenis kelamin yang saat itu dia misalnya cowok, dia ingin menjadi cewek. Kemudian dia mengubah penampilannya, mulai dari dia menggunakan baju-baju perempuan, berdandan dan sebagainya. Sampai akhirnya operasi untuk merubah jenis kelaminnya. Begitu juga kadang kita temukan cewek yang dia inginnya tampil maco, dia pengen kelihatan cowok sehingga dia merubah penampilan rambutnya, cara berpakaiannya, bahkan sampai melakukan operasi untuk mengganti jenis kelamin. Sering kita mendengar dan mengetahui ada berita-berita yang seperti itu. Nah, anak-anak, sikap-sikap seperti ini bagi laki-laki atau perempuan yang kurang bagus, artinya dia tidak bisa menerima diri, tidak bisa mensyukuri diri bahwa dia diciptakan sebagai laki-laki atau dia diciptakan sebagai perempuan. Coba sekarang kalian pikir-pikir dulu ya, apa ya kebaikan laki-laki, apa ya kebaikan perempuan. Nah, pasti ibu yakin kamu bisa menyebutkan banyak sekali kebaikan laki-laki dan perempuan. Bisa jadi dari dirimu, contoh nih, oh iya ibu, waktu itu temen di kelas aku lagi piket, dia mau membersihkan tembok bagian atas, dia nggak berani naik. Akhirnya aku bantu bu, aku naik pakai kursi. Nah, bisa juga kan tuh kebaikan para cowok kalian, atau kebaikan yang para cewek nih, misalnya kan kalian penuh perhatian, penuh perasaan nih, misalnya nih temenmu lagi istirahat tidak bawa makanan, lalu kamu nyamperin, kenapa kamu gak makan? Iya aku gak bawa nih aku bagi kuenya, asik kan? Kalau kayak gitu, wah bagus banget ya persahabatan kalian. Banyak sekali kebaikan-kebaikan lain. Bisa kamu temukan kebaikan laki-laki melalui ayah atau papa kalian. Kemudian kebaikan perempuan bisa jadi melalui mama atau ibu kalian. Bisa juga melalui saudara atau saudari kalian dan teman-teman sekitar. Begitu ya. Pasti banyak banget ibu, yakin kamu bisa menemukannya. Anak-anak, kita akan belajar dari kisah kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Di sana dikisahkan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sepertinya gak asing lagi ya bagi kalian. Kisah ini bahkan dari kelas 1 kalian sudah mempelajarinya, bagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian diberikan nafas kehidupan, lalu Adam hidup dan ditempatkan di taman apa? Taman Eden atau Firdaus ya. Kemudian tidak berapa lama kemudian Allah juga menciptakan teman bagi Adam yang kemudian diambil dari tulang rusuk Adam pada waktu tidur ya. Dan hebatnya Tuhan ini kemudian membentuk sedemikian rupa dan jadilah perempuan yang diberi nama Hawa. Nah, kisahnya nanti bisa kalian lihat lebih lanjut dalam kitab suci kalian ya, dibuka. Pasti kalian punya kitab suci kan di rumah. Jangan dibiarkan tuh kitab suci tertidur manis di atas meja, tapi sekali waktu dibuka, kisahnya bagus-bagus ya. Baik anak-anak, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk apa sih? Supaya beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Ada banyak hal yang membanggakan dari laki-laki dan perempuan. Seperti tadi yang sudah kalian pasti temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa hal yang membanggakan dari laki-laki, dari perempuan? Seperti yang waktu lalu sudah kalian lihat ciri khas dari masing-masing itu. Sehingga itu dari ciri khasnya itu bisa membuat kita bangga. Berikut, sebagai perempuan atau laki-laki kita diharapkan dapat menerima diri sebagai anugerah Allah. Kita harus bisa bersyukur. Nah, setelah kita bisa bersyukur, kita dipanggil loh untuk semakin mengembangkan diri kita ini menuju kesempurnaan. Karena ingat,
kita ini adalah serupa, segambar, secitra dengan Allah. Maka mari kita semakin hari semakin mendekati kesempurnaan seperti Allah. Banyak cara untuk mewujudkan rasa syukur dan bangga kita karena kita sudah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Apa saja sih? Antara lain, satu, merawat diri kita dengan baik. Nah, contohnya apa nih? Kalau kamu sakit, usahakan untuk berobat. Jangan sakit didiemin aja. Kalau badanmu kotor, segeralah mandi. Jangan tar dulu akhirnya kemalaman dan gak mandi atau sudah kedinginan, ya. Menjaga kesehatan tubuh. Nah, untuk masa pandemi nih sangat penting menjaga kesehatan tubuh kalian. Tetap seringlah mencuci tangan kalian, memakai sabun dan air yang mengalir. Kalau bepergian usahakan selalu memakai masker. Kemudian kalau dengan orang-orang sekitarmu, coba jaga jarak kalian. Kemudian kurangi seminim mungkin aktivitas kalian di luar rumah. Ya. Yang kedua, menghargai diri sendiri dan orang lain. Bagaimana caranya? Contoh nih ya, nyatanya kita tidak mengejek teman. Itu adalah menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri, contohnya apa? Kita bisa menerima diri kita ini apa adanya. Tidak hanya mengeluh-mengeluh saja. Misalnya, ya kok aku gak cantik ya? Ya kok aku gak ganteng ya? Ya aku kok gak pinter ya? Itu namanya tidak menghargai diri. Tuhan menciptakan kita semua baik adanya ya nak ya. Jadi disyukuri. Setiap orang memang ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi itu bukan menjadikan kita untuk kemudian fokus pada kelemahan terus. Tapi bagaimana kelemahan itu kita jadikan kekuatan. Dan kita menjadi menghargai diri sendiri. Berikut saling membantu dan melengkapi. Oh, banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Baik di rumah, kepada anggota keluarga, papa mama, kepada teman-teman di sekitar kalian, teman-teman sekolah, banyak yang bisa kalian untuk membantu mereka ya. Berikut yang keempat, menerima diri dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Tadi sudah Ibu ungkapkan bahwa kita manusia itu tidak ada yang sempurna 100% ya. Tetap kita juga memiliki kelebihan, tapi juga ada kelemahan. Jadikan kelemahan itu menjadi pemicu bagi kita untuk semakin mengembangkan diri kita. Dan kelebihan yang ada di dalam diri kita, mari kita bagi kepada sesama di sekitar kita, dan hidup kita akan bahagia karena apa? Menjadi berkat bagi sesama kita. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran bersama Ibu dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Semoga anak-anak semakin bersyukur, semakin bangga bahwa kalian diciptakan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sampai bertemu kembali, jaga kesehatan selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.